Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Depi, Atin Sopiatin, Fahmi Rajabi, Muhammad Iqbal, dan Nina Yuliani. Kami di sini akan membahas tentang pemilihan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yaitu salah satu materi dari mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh dosen yang bernama Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam pemilihan model pembelajaran ini? Yang pertama yaitu memahami kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu latar belakang pemilihan model pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pemilihan model pembelajaran. Yang keempat yaitu kriteria pemilihan model pembelajaran. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah pemilihan model pembelajaran yang relevan dengan situasi pandemi. Langsung saja kita simak materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami kurikulum yang berlaku. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sebagai tujuan yang diharapkan. Kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia ialah Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006 yang sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada beberapa pokok pikiran yang menjelaskan mengapa seorang calon pendidik sangat perlu mempelajari dan memahami pengembangan kurikulum. Yaitu 1. Guru atau dosen sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Yang kedua, guru atau dosen sebagai pembimbing belajar. Dan yang ketiga, guru atau dosen menguasai manajemen kurikulum. Dan yang keempat, guru atau dosen sebagai penentu kuantitas dan kualitas pengembangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang pentingnya pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen terpenting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Ketepatan pemilihan model pembelajaran akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Suprijono, beliau mengemukakan pendapat bahwa model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran ataupun tutorial. Maka, model pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu desain, pola, atau rancangan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana yang menunjang agar siswa merasa bebas untuk merespon secara alami dan teratur. Dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik.
Oleh karena itu, latar belakang pentingnya pemilihan model pembelajaran didasari agar pemilihan model pembelajaran dapat sesuai dan tepat dengan karakteristik siswa dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemilihan model pembelajaran. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pemilihan model pembelajaran agar tercapai melalui kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan pemilihan model pembelajaran agar tercapainya tujuan dalam pengajaran serta tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau topik-topik yang banyak berkaitan dengan menggunakan alat. Yang ketiga yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Dan yang terakhir yaitu kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang kriteria pemilihan teori pembelajaran. Ada 3 poin penting dalam kriteria pemilihan teori pembelajaran. Yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Apakah untuk pengembangan aspek kognitif, aspek efektif, atau psikomotor, atau apakah pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan domain fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan estetik. Yang kedua ialah karakter anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf. Langkah-langkah pemilihan model pembelajaran yang relevan dengan situasi pandemi. COVID menyerang hampir seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Sekolah-sekolah terpaksa meniadakan pendidikan di dalam kelas. Semua dilakukan lewat online. 3 di antara model pembelajaran di masa pandemi yakni daring, luring, dan home visit. Dalam pandemi ini, pemerintahan juga menyarankan agar kurikulum tidak membebani anak didik. Maka kurikulum di sekolah didesain dengan sangat sederhana, tidak berbelit-belit dan bertele-tele. Jadi intinya, momen pandemi dengan model penyederhanaan kurikulum ini, apa yang menjadi keinginan Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim, maka sederhanakanlah kurikulum sejak saat ini. Kurikulum yang membahagiakan siswa, guru, dan pegiat pendidikan. Ketiga model ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan lewat cara menawarkan kepada orang tua murid mana yang paling diminati dengan menggunakan alat survei, sehingga ketiganya menjadikan model belajar dalam satu tarikan nafas. Bukan sesuatu yang terpisah, walaupun kesemuanya juga memiliki sejumlah risiko. Namun, garis besarnya adalah penyederhanaan kurikulum ini yang harus digarisbawahi. Dan ini momentum emas bagi pegiat pendidikan untuk mendesain ulang kurikulum pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di ruang virtual ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.